Gunung Lawu menjadi salah satu tujuan wisatawan yang hobi mendaki. Dengan ketinggian di atas 3.000 meter, pendaki biasanya sudah berpengalaman. Tidak hanya menguji adrenalin, pendaki juga bisa menguji nyali karena banyak kisah misteri Gunung Lawu yang membuat penasaran. Gunung Lawu ternyata juga menyimpan sejarah menarik terkait keberadaan Kerajaan Majapahit di masa lalu. Ketika kerajaan ini menunjukkan tanda-tanda akan runtuh, Prabu Brawijaya kelima yang memerintah tahun 1468 sampai tahun 1478 mengasingkan diri untuk bersemadi dan menyendiri. Sang Prabu mendapat mimpi bahwa kelak Majapahit akan runtuh dan digantikan dengan kerajaan Islam Demak yang dipimpin anaknya sendiri, yakni Raden Patah. Sebelum meninggalkan kerajaan dan naik ke gunung, Prabu bertemu dengan dua pengikutnya yakni Wangsa Menggala dan Dipa Menggala. Keduanya ingin menemani Prabu Brawijaya untuk naik ke puncak gunung. Uniknya, sampai di puncak Prabu Brawijaya menyampaikan pesan kepada pengikutnya lalu menghilang. Bahkan, jasadnya sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Selain menyimpan sejarah yang cukup mengesankan, gunung ini juga sangat terkenal dengan keangkeran dan berbagai cerita mistis di dalamnya. Menurut beberapa pendaki yang pernah menjelajahi Gunung Lawu, ada beragam pengalaman mistis yang mereka temukan. Kisah mistis yang paling terkenal adalah terkait keberadaan pasar setan yang berada di lereng gunung, tepatnya pada jalur Candi Ceto. Di area yang banyak ditumbuhi ilalang ini seringkali ditemukan suara bising, seperti suasana di pasar pada umumnya. Anehnya, tidak terlihat apapun di atas padang ilalang. Hanya suara bising yang tidak bersumber. Tapi beberapa pendaki ada yang mengaku mendengar suara orang menawarkan dagangan. Menurut kepercayaan masyarakat, apabila mendengar suara bising tersebut pendaki bisa menjatuhkan salah satu barang berharganya sebagai cara untuk membeli barang atau barter di pasar ini. Tak hanya ada pasar setan, namun terdapat jelmaan Jalak Gading. Konon setelah Prabu Brawijaya menghilang, salah satu pengikutnya ada yang menjelma menjadi Jalak Gading. Hingga saat ini penampakan Jalak Gading masih sering ditemui oleh pendaki. Namun, keberadaannya justru memberikan petunjuk jalan kepada pendaki yang tersesat dan punya tujuan baik. Sebaliknya, ketika ada pendaki yang punya niat buruk dan bertemu dengan Jalak Gading, maka akan mendapatkan nasib buruk atau apes ketika berada di gunung ini. Ada juga kisah misteri yang menceritakan kisah pendaki tiba-tiba merasa mendapat beban berat ketika mendaki. Padahal beban yang dibawa awalnya bisa dibawa dengan mudah. Namun di lokasi tertentu, beban yang dibawa terasa sangat berat seakan ada yang menekannya. Ini membuat para pendaki harus berhenti berulang kali karena merasa menanggung beban terlalu berat. Bahkan, sampai harus berjalan membungkuk seperti orang yang ruku saking beratnya. Ada lagi suara delman khas dengan sepatu kuda dan gemericik loncengnya. Suara delman ini sempat didengarkan oleh pendaki yang secara tidak sengaja memakai baju hijau dan tenda warna hijau. Padahal menurut masyarakat setempat, pendaki dilarang menggunakan baju dan atribut hijau saat ke puncak.